ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Adab Harian Muslim. Kali ini kita lanjutkan pembahasan adab membaca Al-Quran. Ya, adab membaca Al-Quran di halaman 64 dari kitab ini insyaallah. Kata ketiga itu kita membahas nomor 1 doang kalau nggak salah. Ya, panjang membahas tentang memiliki wudu, suci pakaian, badan dan tempatnya. Kalau tidak salah. Dan nomor 2 itu belum dibaca kalau tidak salah, karena kita udah libur sekali ya, jadi sudah hampir sebulan kita nggak ketemu. Baik, nomor 2 dari adab membaca Al-Quran, betul tidak Pak? Bapak ingat Bapak? Adab membaca Al-Quran sekarang kan masih ya? Gimana Pak? Sudah lewat mana Pak? Nomor berapa sekarang? Bukan tanggalnya Pak, maksudnya. Syukran Pak. Nomornya kita mulai dari nomor 2 aja ya. Baik, nomor 2. Memilih tempat yang tenang dan waktu yang tepat sehingga lebih fokus dan lebih menjaga kebersihan hati ketika membaca Al-Quran. Memilih tempat yang tenang ini dimaksudkan supaya lebih fokus sehingga bisa lebih mentadabburi dan lebih menjaga kebersihan hati. Waktunya juga usahakan tepat waktunya. Jadi itu adab membaca Al-Quran. Nah, memilih tempat yang tidak tepat itu juga berpengaruh terhadap tadabbur kita dan juga bisa berpengaruh pada orang lain. Ya, waktunya perlu sesuai, tempatnya juga sesuai. Karena di sini terjadi di banyak tempat, terutama di masjid-masjid. Sebelum subuh, sebelum Jumatan, itu banyak yang membaca Al-Quran dengan tawa masjid. Atau mungkin bukan orang secara manual membaca, melainkan rekaman, ada settingan ya. Biasanya dipaketkan dengan timer ya, kalau seberapa menit sebelum waktu sholat subuh atau maghrib itu ada selawatan, ada ngaji gitu biasanya. Otomatis itu ada jasa seperti itu ya. Kalau kita dengar sebelum maghrib, ada beberapa masjid biasanya tuh suara-suara anak kecil dan lagunya sama-sama nadanya. Itu semua bukan anak kecil beneran itu rekaman. Memang ada yang bisa setting seperti itu, memang ada jasanya tersendiri, seperti timer ya. Jadi otomatis walaupun marbotnya sedang tiada di masjid pun itu otomatis ada ya.
Nah, yang seperti ini kita tidak mengingkari pembacaan Al-Quran, tapi kesalahannya adalah tidak memilih waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Kenapa begitu? Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan, bahasanya dengan jika Al-Quran dibacakan, bukan jika Al-Quran dibacakan kepadamu, bukan. Jika Al-Quran dibacakan, walaupun pembaca Al-Quran ini tidak bermaksud untuk membacakan untukmu. Pokoknya jika Al-Quran dibacakan terdengar, ya, fastami'u lahu, maka istami'u lahu, dengarkanlah baik-baik. Istima' itu mendengarkan dengan penyimakan itu. Dengerin, bukan cuman dengerin biasa, tapi menyimak. Ya, simaklah iya Al-Quran itu, wa ansitu, dan diam. Jadi telinga dipasang fungsinya dan lisan disuruh diam. Itu kata Allah, supaya kalian mendapatkan rahmat. Makanya dahulu kala kitab-kitab ulama, di antaranya ulama mazhab Maliki, sebagian dari mereka mempunyai sedikit pembahasan di beberapa kitab fikih mereka perihal di zaman dahulu orang yang membaca Al-Quran di tengah-tengah pasar. Maksudnya membaca Al-Quran bukan membaca untuk dirinya, tapi membaca dengan keras. Kalau baca biasa untuk dirinya bisikan gini nggak masalah untuk dirinya sendiri. Tapi di sini membaca dengan keras di pasar, di tengah-tengah orang yang memang berlalu lalang dan juga sedang transaksi jual beli, sedang mengurusi dunianya. Maka ini diingkari oleh para ulama. Kenapa begitu? Karena ketika Al-Quran dibacakan merupakan keharusan bagi orang yang mendengarnya untuk menyimak dan diam. Ketika mereka tidak berusaha menyimak dan mereka tidak diam, ini ya apa? Maksudnya tetap ngomong atau ngobrol, maka mereka mendapatkan apa? Bisa mendapatkan dosa karena ada pelanggaran di sini. Walaupun mungkin tidak sampai dosa besar. Begitu. Makanya pernah saya juga tegur di sini di muqaddimah. Ya, saya bacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu Al-Quran. Beberapa jemaah ada yang masih ngobrol. Kemudian saya tegur habis itu. Maksudnya saya tegur secara global bahwasanya hal tersebut melanggar firman Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh nyimak dan diam gitu ketika Al-Quran diperdengarkan. Nah, sebelum subuh atau sebelum maghrib, sebagian dari masjid memperdengarkan Al-Quran, ya, sehingga di seantero RT itu terdengar. Apakah ini suatu kebaikan? Kita katakan Al-Quran itu baik. Tapi ketika sesuatu yang baik itu tidak diamalkan pada tempat dan waktu yang tepat, kadangkala malah mengundang keburukan. Niat baik tidak cukup ketika tempat atau waktunya tidak tepat. Maka untuk pengurus masjid, ya marbot terutama, perlu punya ilmu terlebih dahulu sebelum mengurus masjid, sebelum melakukan suatu amalan. Maka jangan paksa orang-orang untuk diam dan menyimak. Iya. Sekarang kalau misalnya masjid Umar bin Khattab, sebelum maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Baqarah atau apa misalnya. Baik secara manual pakai mulut orang, maksudnya orang baca, marbot yang baca, atau secara otomatis. Ya memang ada aplikasinya misalnya. Maka itu kan orang-orang sekitar sini yang sedang berlalang sebenarnya diperintahkan untuk apa? Simak itu Al-Quran dan diam, jangan ngobrol. Kenyataannya orang nggak bisa lepas dari itu. Dia punya kebutuhan masing-masing, akhirnya ngobrol. Pelanggaran lah terjadi. Walaupun ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya
Jika ini wa idza quri'al Qur'an, jika dibacakan kepada Al-Qur'an, maksudnya jika manusia langsung membacakan Al-Qur'an. Kalau misalnya pakai kaset, audio dan misalnya, maka sebagian ulama mengatakan kewajiban mendengar itu tidak wajib. Karena bukan orang langsung yang membaca. Tapi tetap ini kurang, kalaupun ada misalnya kita dengar audio misalnya sebelum Jumatan, kita lewat bodoh amat dengan itu suara Al-Qur'an, maka ini juga tetap tidak beradab gitu loh. Nah, sekarang yang salah siapa? Yang salah adalah yang memforsir supaya orang-orang pada dengar, padahal orang ini masing-masing punya apa? Urusan. Masing-masing punya urusan. Begitu. Ya. Oke, mungkin ada manfaatnya untuk mengingatkan dekatnya waktu salat misalnya. Pertanyaan saya, lalu apa fungsinya azan kalau gitu? Terus fungsinya azan itu jadian apa? Hiasan. Azan kan apa artinya? Ini makanya banyak yang nggak ngerti arti azan. Azan secara bahasa artinya i'lam, yaitu memberitahu. Lah kalau misalnya mengingatkan dan memberitahu dekatnya waktu sholat itu diadakan, dirutinkan pula. Pertanyaan saya, terus azan ini buat apa? Azan ini syariat, ada syariatnya, disetujui oleh Rasulullah SAW, sampai sekarang ada, dan tujuannya untuk mengingatkan sudah masuk waktu sholat. Begitu. Lah terus berarti ini apa nih, baca Al-Quran khusus di sebelum ini, sholawatan khusus sebelum azan? Terus ini apa? Ini adalah penambah-nambahan dalam syariat Islam yang tidak ada contohnya dari Nabi dan dari para sahabat, padahal mereka juga beragama, bahkan mereka adalah corong agama Islam, tapi mereka kok tidak mengamalkannya. Sekiranya itu sesuatu yang baik, kenapa mereka tidak melakukannya? Kenapa baru ada di zaman tawaf masjid gitu? Kenapa baru ada zaman sekarang? Secara logika hal seperti ini batil. Bukan Al-Qur'an yang batil, bukan ibadah membaca Al-Quran yang batil, tapi mengkhususkan di waktu yang tidak tepat seperti ini batil. Secara logika, secara syar'i tidak berdalil. Secara uruf dan kearifan lokal juga kadang-kadang mengganggu. Bukan karena Al-Quran itu memang fungsi mengganggu, tapi Anda yang tidak tepat dalam menentukan konteks membaca Al-Quran. Begitu jemaah. Di antara sebaik-baik Nabi SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW salat di awal malam dan di akhir malam. Maksudnya salat malam qiyamul lail di awal malam yaitu sebelum tidur, atau di akhir malam yaitu setelah bangun dari tidur malam. Kan waktu yang bagus itu kan sepertiga malam terakhir, menjelang subuh, salat tahajud, salat malam, witir gitu kan. Lagi asik witir, tiba-tiba disetel toa masjid. Ya, Masya Allah. Nabi SAW aja suatu ketika di masjidnya beliau, ada seorang sahabat lagi baca Quran dan sampingnya ada seorang sahabat lagi sholat sunnah. Sahabat yang baca Quran ini agak keras suaranya, dinasehatin sama Nabi SAW. Ini orang lagi sholat, jangan ganggu sholat dia. Mungkin kalau beberapa orang sekarang bakal membantah, ya Rasulullah kan saya ngaji, emang nggak boleh saya ngaji. Nah ini salah pikir ini. Bukan nggak boleh ngajinya, tapi tata caranya yang tidak tepat. Begitu jemaah sekalian. Maka memilih waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran, salawatan, atau tempat yang tepat, itu adalah suatu hal yang merupakan bagian dari adab dalam membaca Al-Quran. Ya. Dan juga tidak darurat dan bukan hajat pula kita harus baca Al-Quran dengan keras setelah atau sebelum azan. Bukan darurat, bukan pula kebutuhan. Artinya nggak harus seperti itu caranya. Kalau membaca Quran silahkan dengan cara yaitu ya baca biasa aja. Begitu juga antara azan dan iqamah. Kadang beberapa jemaah yang baru masuk antara adzan dan iqamah, salatnya jadi keganggu dan diburu-buru oleh apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni.
Pak, antum kalau misalnya emang mau zikir, apa nggak bisa nggak pakai speaker? Apakah harus pakai speaker sehingga membuat orang-orang terganggu salat mereka? Saya kan zikir, ini dia, antum salah. Kita bukan zikirnya yang kita ingkari, caranya ini loh, gitu loh. Caranya ini loh, adabnya ini loh. Apakah harus dengan cara seperti ini? Berhajat, artinya kalau nggak pakai toa tuh nggak bisa zikir gitu? Enggak kan? Kan bisa nafsi-nafsi. Begitu jemaah sekalian. Maka memilih tempat yang tenang, waktu yang tepat untuk ngaji, untuk zikir, itu lebih fokus dan menjaga kebersihan hati. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulai dengan membaca isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fa idza qara'tal Qur'an artinya adalah fa idza aradta an taqra'al Qur'an. Jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka beristi'adzahlah kepada Allah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah dengan ta'awudz itu sama. Isti'adzah atau ta'awudz maknanya adalah mengucapkan lafal-lafal memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan, atau memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari sesuatu. Tapi ta'awudz yang dimaksud di sini adalah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Seperti apa sighah atau lafal ta'awudz? Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu yang kedua, bisa. Atau yang ketiga, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bisa. Taib. Seperti itu dengan cara itu bisa. Ya, membaca ta'awudz atau isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an, apapun itu. Baik di awal surat sebelum bismillah ataupun di tengah-tengah surat. Memulainya dengan membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bagaimana kalau misalnya kita baca dengan ini? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gimana? Bisa enggak kira-kira? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bisa enggak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa enggak? Ayo, dijawab. Ayo, silakan dijawab juga. Bisa enggak? Itu kan apa? Hafal kan itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa apa? Ya, dan juga zikir sore. Ya, enggak umum. Oke. Jadi bisa enggak? Bisa enggak berarti, Pak? Ah? Bisa juga kalau bagi yang belum bisa baca itu bisa baca. Pokoknya malah lebih susah, Pak. Mendingan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana, Pak? Hah? Iya. Bisa enggak baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Itu kan ada di hadis Nabi SAW. Untuk sebelum baca Al-Quran. Enggak bisa. Maksudnya nggak bisa nggak boleh gitu ya? Bukan, kalau bisa ya bisa aja kita baca kan gampang, tapi boleh atau tidak? Tepat atau tidak gitu loh maksudnya? Tidak tepat, tidak tepat. Kenapa begitu? Karena di dalam ayat fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, bertawudlah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, itu semua berkaitan dengan ta'awudz kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adapun kalimat yang tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka ini saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. Ini global. Entah setan, entah penjahat, entah pencuri, entah perampok, entah hewan yang buruk, hewan ganas, ular berbisa, itu masuk ke dalam min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian pinjaman online itu keburukan yang Allah ciptakan juga itu. Kita berlindung dari itu semua. Jadi konteks a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu sebenarnya konteksnya kalau dari segi makna untuk apa? Untuk berlindung pada Allah dari segala mara bahaya. Tidak mengkhususkan konteks untuk apa? Sebelum membaca Al-Quran. Itu pertama. Dan yang kedua, lafal min kulli min syarri ma khalaq itu umum. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, objek yang kita minta perlindungan Allah darinya itu khusus, yaitu syaitan. Maka beda. Makanya jangan kemudian kita blending, jadinya kita baca ta'awudz versi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq enggak. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau bisa a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, itu ada hadisnya. Jadi seperti itu baca. Ini baik dalam tilawah kita di luar salat maupun di dalam salat. Tapi di dalam salat juga dianjurkan di setiap rakaat, kecuali mungkin bagi yang tidak membaca Al-Fatihah di salat jahriyah dan imam sudah membaca Al-Fatihah secara terang-terangan, maka makmum yang lebih tepat tidak wajib membaca Al-Fatihah. Karena dia yang wajib bagi makmum adalah apa? Mendengarkan bacaan imam. Fastami'u lahu ansitu. Dengerin ya kalau misalnya dibacakan Al-Qur'an. Oke. Jadi setiap rakaat dianjurkan. Terutama sekali rakaat pertama, karena itu yang paling awal kita membaca Al-Quran di dalam salat kita. Sebelum baca Al-Fatihah, sebelum baca Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ya, itu diantara adab. Kalau ditinggalkan nggak masalah, insyaallah. Karena dia bukan merupakan kewajiban dalam salat, bukan termasuk rukun, melainkan termasuk hal yang dianjurkan atau mustahab atau sunnah. Oke. Baik, bagaimana kalau misalnya dia membaca Al-Quran, kemudian di tengah bacaannya dia terpotong oleh sesuatu, maka kita lihat di sini. Kalau misalnya terpotong di sini tanpa dia berbicara di luar Al-Quran, maksudnya dia masih dalam konteks tidak menerus dalam konteks belum terputus bacaan Al-Quran, maka dia tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau misalnya dia terputus bacaan Al-Qurannya dengan mengatakan sesuatu di luar Al-Quran, maka kemudian kalau dia membaca menerusin Al-Quran, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya contohkan. Yang pertama, misal dia lagi baca di pertengahan surat. Di pertengahan ayat, bukan di pertengahan ayat, di pertengahan surat ya. Kata Allah Azza wa Jalla, dibaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tiba-tiba dia melihat ada misal gempa misalnya. Gempa. Ya. Gempa. Dan dikabarkan tadi anak di kajian sebelum ini, barusan atau sore ini mungkin gempa lagi di Cianjur katanya. Sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki kondisi saudara kita di Cianjur, dan semoga Allah taala rahmati kaum muslimin di Cianjur dan dimanapun, dan semoga Allah taala lindungi negeri kita dari gempa dan musibah-musibah. Dan jika pun itu terjadi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganti yang terbaik untuk kaum muslimin dunia dan juga akhirat. Kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Baik, kita lanjut.
Misal dalam kondisi gitu baca wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tiba-tiba gempa gitu. Dia diam, enggak baca. Dia diam terus gempa sebentar, terus dia selesai gempa mungkin 10 detik doang. Habis itu dia mau lanjut lagi bacaan. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum misalnya. Dia lanjut bacaan di ayat berikutnya. Apakah dia perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Perlu atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena di sini dianggap tidak terputus bacaannya. Oke? Baik. Kalau misalnya dia baca nih misal in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Gempa tiba. Terus dia subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Dia langsung zikir gitu. Ketakutan dan zikir. Subhanallah. Selesai. Taib. Dia mau lanjut lagi baca Quran. Ajib ya. Ada enggak orang kayak gini jemaah? Habis gempa dia terusin lagi baca Qurannya tanpa pergi kemana-mana. Terus dia baca qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Pertanyaannya, apakah dia perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau tidak? Hah? Perlu? Ada yang jawab sebaliknya enggak? Ada yang jawab sebaliknya. Ayo tantangan, ayo siapa yang mau jawab semuanya? Karena udah terputus. Oke, ini jawaban Bapak sama jawaban jumhur. Siapa yang menjawab beda dengan jawaban jumhur dari jemaah? Ayo, harus berani. Ya, Pak. Karena kalau bacaannya memang tidak yang ada hubungannya dengan manusia. Ya. Kalau zikirnya zikir yang Zikir? zikir yang disyariatkan dari Al-Qur'an. Ya, zikir. Benar, ini benar. Bapak benar. Pak Idrus benar. Ini yang dimaksud. Ketika antum sambung dengan zikir, mungkin zikir di sini bukan dimaksudkan sebagai tambahan ayat Quran, melainkan zikir yang sifatnya aksidental, ya. Atau antum doa, maka enggak perlu antum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, antum terkesan maknanya jika engkau mengazab mereka ya Allah sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau misalnya engkau mengampuni mereka, tersentuh di situ kemudian setelah in fa innaka antal azizul hakim, antum berdoa kepada Allah. Ya Allah, rahmatilah saya Allah, jangan azab saya, ampuni saya Allah. Perlu ta'awudz enggak habis itu untuk lanjut? Tidak. Karena itu masuk zikir atau doa. Bisa dipahami di sini jemaah. Oke, gitu ya. Karena Nabi SAW dalam salat sunnahnya ketika beliau melewati ayat azab beliau berdoa. Kemudian lanjut ayat berikutnya. Ketika beliau melewati ayat rahmat beliau berdoa. Kemudian lanjut ayat berikutnya sehingga tidak memerlukan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi. Tapi dengan syarat ini adalah zikir atau doa walaupun dengan bahasa Indonesia. Oke? Taib. Kalau misalnya in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Gempa. Hoi, gempa gitu. Selesai gempanya. Alhamdulillah enggak jadi. Lanjut. Ta'awudz lagi enggak? Ta'awudz karena ini sudah di luar konteks baca Al-Qur'an dah khalas. Gimana? Bisa dipahami enggak jemaah? Gitu juga kalau kita di tengah-tengah keluarga ya. Tapi kalau konteksnya misalnya sebentar kecil dan dimaklumi gitu, misalnya lagi baca Al-Qur'an, in tu'adzim fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Anak-anak pada main nih. Diam. Karena kebutuhan gitu loh, karena kebutuhan. Maksudnya darurat gitu loh. Hajat dia untuk menenangkan bacaan Al-Qur'annya dia diam. Nah, maka dia lanjut. Lanjut di sini dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim enggak? Dia boleh bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim lanjut itu lebih afdal, tapi dia juga boleh lanjut aja karena tanpa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena ini hanya sebentar dan dia memang butuh untuk mengingatkan. Ini enggak masalah. Gimana? Faham jemaah sebenarnya? Gimana kalau lagi salat? Antum lagi salat sunnah baca fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diam, jangan berisik. Ta'awudz apa gimana? Takbiratul ihram lagi, ya gitu. Ulang lagi salatnya. Tapi kalau misalnya enggak ngomong,
Allahu Akbar. Baca di tengah-tengah surat, tu'adzihum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Oke. Gini dong. Anak-anak disuruh dengan isyarat dan suara gitu. Apa hukumnya? Ayo, jawab. Batal atau enggak sholatnya? Dalam mazhab Syafi'i enggak batal. Kenapa dalam mazhab Syafi'i itu diminimaliskan 3 huruf dari, kalau misalnya sesuatu yang keluar dari ini 3 huruf maka baru batal. Tapi itu berapa huruf? 2, shin sama to. 3, ada matnya dari panjang gitu. Itu bukan kalau panjang itu 4 itu. Iya. Tapi yang lebih afdal hindari. Tapi ini kan di sini kan sebenarnya bukan kata sebenarnya. Dia hanya isyarat tapi dengan bunyi suara. Ya, walaupun gitu sebaiknya jangan. Tapi boleh dia memberi isyarat. Gitu, memberi isyarat supaya anak-anak diam, boleh. Itu enggak batal karena itu hajat untuk sholatnya. Ketika itu ya dilanjut aja bacaannya. Begitu ya. Itu fikih tentang isti'adzah atau ta'awudz ketika membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian yang keempat, menjaga hukum-hukum tajwid, makharijul huruf dan membacanya secara tartil. Apa itu hukum-hukum tajwid? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak huruf dan juga hak-hak mudud. Ya. Enggak hanya itu saja. Sebenarnya tajwid itu berkaitan dengan yang paling pertama yang harus betul dipraktikkan dengan benar adalah makharijul huruf. Makanya ilmu tajwid yang paling pertama semestinya itu adalah bukan ilmu tentang panjang pendek. Itu nanti. Ilmu tentang panjang pendek itu nanti. Mad itu nanti. Tapi yang paling pertama yang harus difahamkan dan diajarkan sampai mampu adalah tentang makharijul huruf. Makhraj huruf, itu yang benar. Itu dulu. Sebelum ke panjang pendek. Makhraj hurufnya dulu. Ya. Tapi baru kemudian tentang panjang pendek. Kemudian nanti ada lagi tentang masalah waqaf dan ibtida. Berhenti di mana, mulainya dari mana, itu juga termasuk bagian dari tajwid. Ya, begitu. Ya. Dan membacanya dengan tartil di sini bisa dimaknai sebagai bacaan yang tenang. Bukan bacaan yang gerasa-gerusu atau bacaan yang berlebihan. Ya. 5, disunnahkan membaca Al-Quran dengan menjaga panjang dan pendeknya. Nah, ini bedanya. Menjaga makharijul huruf itu fardu atau kewajiban semampunya. Tapi untuk panjang pendek itu hukumnya sunnah. Ini beda. Harus diperhatikan ini. Sebagian dari orang malah kebalik. Lebih memperhatikan seolah-olah wajib untuk menjaga panjang dan pendeknya. Adapun makhraj hurufnya malah tidak diperhatikan. Ini kebalik. Ya. Disunnahkan membaca Al-Quran dengan menjaga mad panjang dan pendeknya. Misal, mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil itu bisa 4, bisa 6 harokat. Sahih amla? Bisa 4, bisa 6 harokat, bahkan bisa 2 harokat. Itu mad jaiz munfasil. Ya. Adapun mad wajib muttasil itu mesti 6 harokat. Oke. Tapi kalau misalnya seseorang melanggar mad wajib muttasil, wajib muttasil. Ya, misalnya apa? Contoh mad jaiz munfasil nih. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Nah di sini lihat. Kita ada 2 kata. Rabbana anzil alaina ma'idatan. Nah, ada Rabbana anzil, ini mad jaiz munfasil. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kemudian ada ma'idatan, ini mad wajib muttasil, harus panjang 6.
Taib, saya bilang harus tadi kalau misalnya kita mau betul-betul ke tajwid. Tapi kalau orang baca begini, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, boleh enggak? Hah? Boleh. Tapi kalau mau kita lebih sunnah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Yang wajib mutasil itu lebih panjang sampai 6 harokat. Itu kalau, tapi ini mat ini hukumnya sunnah. Ya. Kalau ada orang yang mungkin entah keawamannya atau ketergesaannya mungkin Abu, maka itu enggak masalah kalau misalnya dia tidak menerapkan hukum mat dalam tajwidnya, cuman kurang baik aja dan kurang beradab saja. Yang lebih wajib adalah apa? Yang lebih ini makhraj, supaya tidak salah dalam melafalkan kata. Sekarang bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur berusia senja? Apakah dia harus belajar lagi? Harus belajar lagi. Adapun berhasil atau tidaknya itu urusan Allah. Mungkin kalau orang sudah tua, sudah alot, lidahnya itu udah alot, udah dibentuk bagaimana ya susah. Ya, orang Sunda misalnya atau orang Jawa, ain susah, ain coba pakai ini, nggak bisa. Orang Jawa yang kolot nggak bisa. Ngah, ain be, ain mbah, yuk mbah kakung yuk, ain mbah, ain, ngah, mbah kepripun mbah, ayo ain, nggak bisa. Itu dioperasi baru bisa itu. Tapi keluar biaya puluhan juta baru bisa. Ya susah. Yang seperti ini belajar harus belajar juga. Semampu dia tapinya. Kalau nggak bisa ya kholas. Bagaimana kalau yang seperti ini jadi imam? Alhamdulillah nggak bisa. Hamdu nggak bisa orang Jawa lampau itu. Pakai K. Dan dalnya itu Sanskerta banget. Alhamdu. Du-nya itu merdu. Bukan du. Kamdu. Ha diganti K. Ini kan udah tahrif lafzi dan ini udah lahan jali. Berbahaya. Alhamdulillahi rabbil. Antum yang jawab tuh. Itu gimana satu ayat semuanya koreksi semua, huruf-huruf salah semua. Terus gimana kalau kita berimamkan beliau? Apakah kita B belakang saya aja? Nggak mungkin kan? Kalau konteksnya seperti ini, tidak ada masjid lain atau susah menemukan masjid lain, maka di sini yang disebut dalam hadis Nabi SAW, imam itu kebaikannya buat dia dan buat kalian. Adapun kesalahannya buat dia, tidak buat kalian. Faham nggak jemaah? Maka ini diberi udzur, dah silakan. Udah antum nggak apa masalah. Tapi kalau misalnya imamnya muda di sini artinya di bawah 40 misalnya, maksudnya masih ada kemungkinan belajar dan bisa mungkin dirubah itu lidah. Maka kalau misalnya kayak gini bacaannya, ini antum cari masjid lain jemaah. Masih usia berapa? 25. Medok ngapak. Ya. Bacaannya Masya Allah, Al-Fatihahnya itu antum gak bisa fokus, gak bisa ingat akhirat, ingat ngapaknya dia doang gitu. Dan dia masih muda, jangan berimamkan dengannya. Dan beri masukan ke DKM, ganti atau suruh dia belajar makhraj dan tata cara baca Quran yang benar. Begitu jemaah sekalian. Ya. Makhraj itu penting. Rasulullah dan disunahkan untuk membaguskan suara dalam membaca. Ini sunnah. Membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Tapi dengan maksud mengikuti sunnah Nabi SAW yang kata beliau, zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah, baguskanlah suara kalian ketika membaca Al-Quran. Tapi membagusi di sini pertama dengan syarat satu, tidak boleh mengkiaskannya dengan nada-nada lagu orang-orang fasik. Itu pertama. Karena itu penghinaan terhadap Al-Quran. Dan yang kedua, tidak ada unsur riya, sum'ah, ujub, takabur dan semisalnya.
Ketika ada unsur-unsur seperti itu, maka perbaiki hati. Dan tetaplah baca Quran dengan baik, dengan merdu. Tapi hati harus diperbaiki. Itu dua. Dan yang ketiga, ghairu takalluf. Tidak, apa bahasa Jawa itu makso. Makso itu apa, Pak? Berlebihan gitu apa ya? Jadi berlebihan. Apa seperti apa berlebihannya? Kadang berlebihan dari segi makhraj. Ada orang berlebihan dari segi makhraj. Yang hamzah dijadiin ain. Alhamdulillah. Ya. Ente ini wan abut model apa ente? Alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah enggak ada itu. Kadang semua hamzah diain-ainin untuk memfasihkan, itu bukan fasih. Itu bahlul namanya, enggak ada fasih itu, semua hamzah diainin. Ente kadang-kadang ente, enggak ada seperti itu. Ya kan? Semua diainin. Ya, gimana kabar ente? Enggak, itu bukan fasih, itu bahlul. Ya bedain. Nah, yang seperti ini enggak, takalluf dalam makhraj enggak boleh. Berlebihan dalam makhraj. Semua sin ditebelin jadi sya. Wasyabiqunal awwal, enggak bisa, enggak boleh. Ini malah merubah ayat, enggak boleh. Atau takalluf dari segi tingginya nada. Ketinggian sampai seperti terlalu teriak sehingga memakakan telinga dan mengganggu orang-orang, maka ini jangan. Ya, terlalu tinggi jangan. Terlalu tinggi sini nisbi ya. Kadang bagi orang ini tinggi sekali, kadang bagi sebagian orang ini tidak tinggi. Tapi kalau tinggi sampai uratnya hampir keluar jadi sen saya, maka ini enggak boleh. Itu berlebihan. Ada sebagian qari itu sampai teriak, bahkan rocker aja enggak kuat melengking seperti itu. Maka ini enggak. Ini Al-Qur'an enggak seperti itu. Enggak seperti itu, ya. Ya, jadi syaratnya tadi membias suara, di antara syaratnya apa? Apa saya malah lupa ya tadi syaratnya. Yang pertama apa tadi jemaah? Tidak berlebihan dalam makhraj. Benar enggak? Kemudian yang kedua, tidak ada unsur riya, sum'ah, ujub, takabbur. Dan yang ketiga, ya tidak berlebihan. Yang pertama seperti ya tadi, jangan lupa ya, insyaallah. Taib. Ini azan kapan jemaah? Kok enggak sepertinya kayak mau azan-azan tapi enggak azan-azan ini. Berapa? 3 menit lagi. 1 menit lagi. Taib. Apakah ada pertanyaan di antara jemaah sekalian? Ada soal? Pak, fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talqin maksudnya? Oh, dibacain Al-Qur'an. Ya. Pak. Oh, oke, itu pertanyaannya. Oh, taib. Saya kira masih ada lanjutan kalimat. Dalam mazhab Hanbali dan juga beberapa mazhab disebutkan bahwasanya ada dalam hadis, yaitu diperintahkan membacakan Yasin untuk mayit kalian gitu. Tetapi hadis ini dhaif. Dan dalam mazhab Imam Ahmad memang mazhab Hanbali mengatakan, dalam mazhab Hanbali di beberapa kitab seperti Manarus Sabil dan lainnya menyebutkan di antara anjuran membacakan untuk mayit yang mau mati, yang mau wafat itu dengan bacaan Al-Qur'an. Tetapi yang lebih tepat bahwasanya ini hadis dhaif dan tidak dilakukan hal seperti ini. Membacakan khusus untuk mayit tidak. Itu yang lebih tepat karena hadisnya dhaif. Nah, adapun yang lebih tepat adalah mentalqin mayit dengan la ilaha illallah sampai dia diusahakan mampu untuk mengucapkannya, seperti itu ya. Walaupun memang ada di antara ulama yang berpendapat dibacakan Al-Qur'an, tapi wallahu alam itu tidak tepat karena hadisnya dhaif dan tidak ada riwayat yang cocok untuk itu. Wallahu alam. Tapi kita lanjut insyaallah ba'da adzan. Dipersilakan, fadhal. Baik, ada pertanyaan di antara jemaah? Tafadhal, silakan. Fadhal. Ya, sebentar dulu, Pak. Ya, fadhal. Gimana, Pak? Ya. Salat Jumat. Salat gimana, Pak? Salat mutlak. Ya, kenapa?
Kalau dalam jadi ketika menunggu Jumatan gitu ya, saat menunggu Jumatan ya, iya menunggu imam naik, ya, iya, iya, iya. Pas kita lagi sholat Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW konteks seperti itu. Ketika ada sahabat Nabi yang satu sedang sholat, satu sedang baca Al-Quran dengan agak keras, Nabi SAW mengingatkan yang membaca Al-Quran itu. Artinya perlu ada orang ketiga yang menasihati orang yang membaca Al-Quran, yang lagi sholat tidak membatalkan sholatnya, tetap dia terusin sholatnya. Mungkin kalau emang mau negur atau nasihatin setelah dia selesai sholat itu. Tapi ya dalam contohnya Nabi SAW, Nabi menegur sebagai orang ketiga, menegur untuk membantu saudara yang sedang khusyuk sholat. Karena budaya kita itu budaya sungkanan, ya, budaya sungkan gitu. Dan kalau kita langsung tegur tuh dibilang kita songong atau tergesa-gesa dalam nahi munkar dan seterusnya. Agak sungkanan udah. Makanya kemunkaran di negeri ini tuh gampang tersebar karena sungkannya orang-orang. Anak-anak saja yang bercanda itu nggak ada yang negur, nggak ada yang nasihatin dari orang tua. Bahkan bapaknya sendiri nggak nasihatin. Jadi memang perlu ada yang diralat. Kesantunan orang Indonesia itu bagus. Tapi ketika memang dibutuhkan untuk speak up, secara syar'i dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk ingatkan, karena itu merupakan kewajiban juga, karena fardu kifayah lah minimal, harus ada yang ngingetin gitu loh. Tapi yang lebih berhak mengingatkan orang yang terdekat atau pemilik otoritas masjid. Karena kadang kalau orang terdekat, orang dekat dia mungkin lebih muda mungkin, atau nanti kamu siapa sih gitu. Tapi kalau yang ini pemilik otoritas seperti DKM masjid, panitia atau ustadz yang di situ, insyaallah itu juga terjadi kemarin ketika anak mau khutbah di Masjid Hijau, ya. Ada ini padahal agak jauh loh Pak, dari sini sampai daerah kamar mandi keran-keran sana itu. Itu terdengar suara seorang anak mungkin remaja itu lagi baca Quran agak keras, memang bagus bacaannya dan itu sudah ramai. Anak aja yang jaraknya sampai 10 meteran itu anak aja merasa terganggu loh dengan itu. Dan ajaibnya nggak ada yang ngingetin gitu loh. Dari semua jemaah, puluhan jemaah, nggak ada yang ngingetin. Mereka cuma noleh-noleh doang. Mereka orang kita itu lebih suka ngelihat ekspresi orang dibandingkan ngingetin langsung. Ngerti gak jemaah? Dia ngerasain kan nggak enak nih. Dia pengen tahu orang tuh merasa nggak enak gak ya? Gitu. Jadi ngelihat orang-orang doang gitu. Ini harus diberhentiin, malah nggak diberhentiin. Malah dia sibuk dengan ngeliatin orang pada kecewa nggak ya, pada sebel nggak ya sama kayak saya. Nggak ada manfaatnya dong kok kayak gitu. Maka kemudian Anda minta ke DKM yang mengumumkan, Pak tolong berhentiin. Ya ajaibnya juga, mohon maaf nih DKM-nya juga teman-teman tidak berinisiatif untuk memberhentikan, nunggu anak komandoi gitu loh. Jadi mestinya kita punya kesadaran untuk mengingatkan gitu hal seperti ini. Ya, yang lain kan juga pengen baca Quran, ada yang pengen zikir doang, zikir pelan, ada suara keras seperti itu kan hati jadi nggak enak nih, gitu, keganggu gitu. Bukan karena baca Quran itu jelek, tapi karena caranya yang kurang tepat. Begitu Pak ya. Ya jadi tetap lanjutin aja amalannya dan perlu ada orang yang menasehatinya. Begitu. Wallahu a'lam. Bapak, silakan. Kalimat Shadaqallahul Azim itu kalimat yang baik, bagus, karena Allah Ta'ala itu benar dengan segala firman-Nya. Tetapi ketika itu dijadikan sebagai akhiran di setiap selesai baca Quran, maka ini tidak ada syariatnya. Allah alam, tidak ada syariat tentang itu. Maka mengkhususkan membaca Shadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran, itu nggak ada dalil khusus tentang itu, sehingga tidak perlu melakukannya. Maka hukumnya adalah tidak boleh merutinkannya, tidak boleh membacanya dengan anggapan ini setelah baca Al-Quran.
nggak ada sunnahnya. Begitu. Namun kalimat itu kalimat yang benar dari segi makna, tapi kadang ditempatkan khusus setelah baca Quran, maka ini tidak benar. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Gimana jemaah? Ya. Ya, silakan Bapak. Iya. Di mana Pak? Maksudnya di rumah dukanya atau di kuburan? Iya, iya. 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 Syariatnya. Sebenarnya bukan Betawi aja Pak, ya, lain-lain juga begitu. Iya. Bapak Betawi asli. Tapi ininya Aceh, tapi apa namanya? Pakaiannya Aceh. Taib. Memang tadi sebagaimana saya bilang, ada memang di antara mazhab ulama yang menganjurkan membacakan Al-Quran untuk mayit, tetapi ini berdasarkan hadis dhaif. Hadis dhaif. Maka tidak jadi amalan syar'i dan juga bukan suatu penganjuran. Dan ta'ziyah itu tidak begitu caranya. Ta'ziyah tidak begitu caranya. Ada, kalau kita membahas ta'ziyah jemaah, fikih ta'ziyah yang sebenarnya, itu ternyata mencengangkan. Mencengangkan kenapa? Karena keterbalikan dari selama ini yang kita lakukan. Terbalik. Kita itu sampai bikin tenda, sampai keluarga mayit itu bikin makanan, beli ini beli itu, habis duitnya. Itu sebenarnya justru bertentangan dengan Islam. Enggak, takziah itu enggak seperti itu. Bahkan takziah pada asalnya itu hanya kalau ada orang mampu, orang yang dekat mungkin lewat, silakan takziah dan cukup mungkin kalau keluarga lagi sedih dielus-elus disemangatin, didoakan gitu dan selesai sudah. Selesai. Tinggal tunggu aja nanti kalau misalnya mau disolatin, ayo kita solatin bareng. Selesai. Jadi enggak berupa ngumpul di rumah duka kemudian pakai kursi-kursi duduk-duduk kemudian seperti itu takziah versi kalangan awam yang itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak seperti itu caranya. Buktinya gini, Rasulullah SAW ketika cucunya itu mau wafat. Cucu mau wafat. Ada kabar, jadi putrinya Rasulullah kalau tidak salah Fatimah itu minta kepada seorang utusan, tolong kasih tahu ke bapak saya, ke Rasulullah SAW, bahwa saya cucunya ini sakaratul maut. Maka diberitahukan ke Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar kabar itu, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung bergegas, langsung berusaha takziah? Enggak juga, enggak langsung gitu. Mungkin kalau orang sekarang melakukan hal yang dilakukan Rasulullah, itu udah dicap, wah ini orang ini enggak hormat sama keluarga, enggak ini apa gitu. Tapi kata Rasulullah, fal tasbir wal tahtasib. Katakan wahai kamu putusan, bilang ke putriku hendaknya dia sabar dan meminta pahala dari Allah dengan musibah ini. Iya. Kemudian katakan kepadanya, suruh dia mengatakan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu ajal musamma atau ajal. Katakan kepada dia, suruh dia mengatakan sesungguhnya segala yang Allah beri itu milik Allah, segala yang Allah ambil itu milik Allah, dan segala sesuatu itu emang ada ajalnya. Katakan begitu kepada dia. Baiklah utusan itu ke putrinya Rasulullah untuk menyampaikan pesan Rasulullah. Ini karena anaknya udah darurat, udah sesak, udah goncang gitu, bentar lagi wafat. Beritahu ke bapakku, ke Rasulullah, ini bentar lagi wafat gitu. Ya gitu. Maka akhirnya datang lagi utusan itu, nemuin Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya nggak bisa Rasulullah harus datang gitu. Ya udah Rasulullah datang. Dan di sini Rasulullah SAW datang. Lihat sikap Rasulullah sebelumnya apa? Nggak terlalu panik, nggak sampai. Padahal ini udah ambang kematian. Nah kemudian baru Rasulullah SAW datang dan kemudian ditaruh di pinangannya gini namanya apa ya? Ya itulah namanya ya, di pangkuannya lah ya, di mahatnya gitu ya, diginiin sampai Rasulullah SAW mengeluarkan setetes air mata gitu loh. Dan wafat gitu. Setelah itu wafat gitu. Sesaknya beliau rasakan, ngelihat sesaknya anak tersebut. Nah,
Ada sikap di sini Rasulullah SAW itu tidak langsung takziah, langsung ayo ngumpul di rumahnya ini, enggak. Ya, jadi takziah versi Rasulullah dan para sahabat itu beda dengan takziah versi umumnya kita. Dan kalau kita mengikuti takziah versi Rasulullah SAW, dikira kita anak durhaka. Gimana? Ya, gimana ya? Ya begitulah. Ya. Jadi begitu jemaah. Jadi ngumpul-ngumpul untuk membacakan surat dan seterusnya. Ya, qadarullah ini tidak ada dalam Islam seperti ini. Dan perlu kita tanya juga pada yang ngumpul-ngumpul itu, jemaah atau para ummahat, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu ini biasanya ngaji nggak sih di rumah biasanya? Apa ngaji pas cuma ada occasion tertentu? Kalau tahlilan baru ngaji. Kalau misalnya ada mayit baru ngaji. Kalau misalnya ada ini baru ngaji. Giran di rumah jarang ngaji. Ngaji kalau ada event. Berarti ngajinya untuk apa gitu loh. Udah gitu kemudian mengirimkan pahala untuk mayit pula. Mengirimkan pahala ngaji untuk mayit pula. Oke lah, sebagian ulama mengatakan itu memang sampai pahalanya. Di antaranya ulama-ulama mazhab Hanbali mengatakan itu pahalanya sampai. Oke lah. Tapi kalau kita pikir-pikir melihat kondisi masyarakat kita, rata-rata di rumah kan nggak ngaji. Ngaji itu kalau ada tawa misalnya, kalau ada tahlilan baru ngaji dan seterusnya. Kalau ada orang meninggal baru yasinan. Surat-surat lain nggak ma'ruf di telinga kita. Surat yang ma'ruf itu yasinan. Al-Kahfi malam Jumat banyak yang nggak baca. Padahal sunnahnya baca Al-Kahfi. Begitu ya Pak ya. Jadi mungkin perlu diralat, tapi memang pelan-pelan karena ini sudah mengakar. Tadi siapa ya? Ya, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh enggak baca Al-Quran sambil tidur? Enggak masalah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ketika engkau ingin tidur dan sudah sampai pembaringan untuk tidur, maka baca seperti Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas bisa. Bisa juga baca ayat kursi. Bisa juga baca surat Al-Mulk. Ini kan semua Al-Quran, baca Al-Quran, maka boleh. Murajaah juga boleh, tidak masalah. Ada lagi tadi? Sujud tilawah itu sunnah dan itu bukan termasuk sholat. Sehingga ketika sujud tilawah tidak wajib dalam keadaan suci. Boleh dalam keadaan berhadas kecil, boleh. Begitu, tidak masalah. Dan bacaannya pun cukup subhan rabbil a'la, enggak masalah. Begitu. Allah a'lam. Oke? Ayo Pak Syaraf, fadhal. Ya, syifa. Obatnya di luar? Oh. Enggak bisa. Kalau yang seperti itu enggak bisa. Karena bukan zat tulisan yang dimaksud di sini, tapi amalan. Begini, kalau misalnya ditiupkan ke air kemudian diminum, itu sebagian salaf ada yang melakukannya. Tapi kalau misalnya bukan rajah, bukan wafak, bukan semisalnya, tapi dia tulisan kemudian diusap-usap di tubuh ini, maka ini tidak. Sama seperti misalnya Al-Quran kemudian diusap-usapkan. Al-Quran misalnya mushaf supaya sembuh penyakit apa seseknya diginiin, enggak seperti ini, enggak. Tapi kalau dia mau membaca, beribadah, membaca, kemudian dia tiupkan ke air, tiupan aja, gitu. Diniatkan ini sebagai obat, bisa insyaallah. Tapi kalau berupa tulisan kemudian diusap-usap atau kemudian dikucil-kucil terus dimakan, enggak. Ini tidak ada contohnya dari salafus saleh. Kalau lagi apa? Boleh baca ta'awudz, tidak juga enggak masalah. Iya, yang penting baca Quran dengan benar. Begitu, wallahu a'lam. Baik, kita cukup insyaallah sampai sini. Jazakallahu khair jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.